Berita terheboh sejagat saat ini, diabaikan Timnas Indonesia, Elkan Bagot putuskan gabung tim Malaysia bersama Nathan Choyaon. Bagaimana komentar kalian? Mari simak berita selengkapnya. Elkan Bagot dikabarkan bakal bergabung ke Kuala Lumpur City FC bersama Nathan Choyaon setelah diabaikan Timnas Indonesia. Media Vietnam panik Timnas Indonesia segera miliki kiper baru pelapis Martin Paes dan Emil Audero. Sosok yang dimaksud adalah Cyrus Margono. Kiper berusia 23 tahun itu tengah memperkuat KF Dukak Jini yang bermain di Liga Super Kosovo. Timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika Bahrain ditahan Arab Saudi. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday 8. Dalam sejarah Timnas Indonesia. Berita terheboh sejagat saat ini, diabaikan Timnas Indonesia, Elkan Bagot putuskan gabung tim Malaysia bersama Nathan Choyaon. Bagaimana komentar kalian? Mari simak berita selengkapnya. Elkan Bagot dikabarkan bakal bergabung ke Kuala Lumpur City FC bersama Nathan Choyaon setelah diabaikan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa beberapa pemain keturunannya berpotensi hijrah ke Liga Malaysia. Nama Elkan Bagot, pemain Timnas Indonesia yang sudah lama absen dari skuad Garuda, berpotensi untuk bergabung dengan Kuala Lumpur City FC. Sang bek tengah berusia 22 tahun masih terikat kontrak dengan Ipswich Town, dan sedang dipinjamkan ke Blackpool FC. Namun, masa bakti Bagot bersama Ipswich hanya berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang, dan dia akan tersedia di bursa transfer musim panas mendatang secara gratis. Belum diketahui kemana Bagot akan berlabuh namun ada rumor yang berkembang bahwa para pemain keturunan Timnas Indonesia diminati oleh klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Apakah pemain yang dimaksud Nathan Choyaon? Hal ini seperti dilaporkan media Malaysia, Harian Metro. Kehadiran pemain keturunan Timnas Indonesia ini diharapkan bisa membantu Kuala Lumpur FC di Liga Malaysia untuk musim yang akan datang. Pemain keturunan yang dimaksud disebut bukan pemain murahan. Namun hingga kini, belum ada kepastian siapa sosok yang menjadi target utama Kuala Lumpur City FC. Beberapa nama mencuat ke permukaan, termasuk Nathan Choyaon, yang saat ini kesulitan mendapatkan menit bermain di Swansea City. Selain Nathan, sejumlah nama lain juga masuk radar. Sandy Walsh, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, hingga Elkan Bagot yang masih berstatus pemain Ipswich Town, dinilai berpotensi hijrah ke Liga Malaysia. Bahkan, Rafael Struijk dan Shane Patinama turut disebut-sebut sebagai opsi potensial. Tim KL City tengah menyusun rencana solid untuk musim baru. Saya dengar mereka sedang gencar mengupayakan mendatangkan pemain keturunan di Timnas Indonesia, kata seorang sumber dilansir dari Harian Metro, Jumat, 25 April 2025. Yang pasti pemain itu bukan pemain murahan, tapi punya kualitas dan bisa membantu KL City, sambung sumber itu kepada Harian Metro. Lebih dari sekedar kebutuhan teknis, nilai komersial juga menjadi alasan penting di balik perekrutan ini. Dengan banyaknya warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di kawasan Lembah Kelang, termasuk di Kuala Lumpur, kehadiran sosok pemain Timnas Indonesia dinilai mampu meningkatkan animo masyarakat terhadap pertandingan di Liga Malaysia. Di Kuala Lumpur, banyak supporter Indonesia yang bekerja dan mencari nafkah di Lembah Kelang, lanjut sumber tersebut. Sehingga kehadiran dua pemain tim nasional Indonesia tersebut diakini mampu menarik perhatian supporter untuk memenuhi stadion, pungkas sumber tersebut. Sebelumnya, nama-nama seperti Jordi Amat dan Sadil Ramdhani sudah lebih dahulu meramaikan Liga Malaysia. Jordi membela Johor Darul Ta'zim, JDT, sementara Sadil memperkuat Sabah FC. Namun, kini keduanya berada di titik persimpangan. Sadil dikabarkan akan kembali ke Liga 1 Indonesia, kemungkinan besar bergabung dengan Persib Bandung.
Jordi Amat juga tengah mempertimbangkan berbagai opsi setelah kontraknya di JDT mendekati akhir. Jika benar Elkan Bagot bergabung ke Kuala Lumpur City bersama Nathan Choyaon, maka ini akan memperpanjang daftar pemain berdarah Indonesia yang merumput di luar negeri. Keduanya diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pertahanan klub, tetapi juga mendongkrak popularitas Liga Super Malaysia, khususnya di mata publik Indonesia. Media Vietnam panik timnas Indonesia segera miliki kiper baru pelapis Martin Paes dan Emil Audero. Sosok yang dimaksud adalah Cyrus Margono. Kiper berusia 23 tahun itu tengah memperkuat KF Dukak Jini yang bermain di Liga Super Kosovo. Sejauh ini, Cyrus sudah turun 10 kali dengan 10 kemasukan dan 3 clean sheet di semua kompetisi. 1. Panik. Kiprah Cyrus itu membuat media Vietnam Soha VN panik. Mereka menyebut timnas Indonesia tengah memperkuat diri khususnya di pos penjaga gawang. Dengan usia yang masih muda serta ditunjang postur yang bagus, Cyrus diyakini akan jadi pelapis Paes dan Audero. Mereka menduga kiper kelahiran Amerika Serikat, AS, itu akan dimasukkan ke timnas Indonesia U23 pada Juli 2025. Sepak bola Indonesia terus memperkuat diri, Cyrus Margono bisa menambah kekuatan posisi penjaga gawang di turnamen mendatang, termasuk Piala AFF U23 pada Juli, ulas Soha VN, dikutip Sabtu, 26 April 2025. Dengan tinggi badan 190 cm yang mengagumkan dan teknik yang stabil, Margono telah menarik perhatian dan bisa menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia U23. Lanjut ulasan tersebut. 2. WNI. Cyrus sendiri sudah memegang paspor Indonesia alias menjadi WNI pada Maret 2024. Namun, ex-kiper Panathinaikos B itu belum juga dipanggil ke timnas Indonesia. Minimnya menit bermain menjadi penyebab utama Cyrus tak kunjung mendapat panggilan. Kini, dengan penampilannya bersama Dukak Jini, bukan tidak mungkin penantian itu akan tuntas. Apalagi, Cyrus belum lama ini mengaku tengah dipantau PSSI. Patut dinanti apakah pemain kelahiran 9 November 2001 itu akan mendapat kesempatannya atau tidak. Timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika Bahrain ditahan Arab Saudi. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday 8. 1. Timnas Jepang sudah lolos Piala Dunia 2026. Jepang asuhan Hajime Moriyasu sama sekali tidak tersentuh di puncak klasemen dengan 20 angka. Skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang bahkan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang merupakan negara pertama di luar tuan rumah yang sudah memesan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Lanjut ke posisi 2 ada timnas Australia dengan 13 angka, unggul 3 poin atas Arab Saudi di tempat ketiga. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi 4 dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Setelah menggelar matchday 8 pada Selasa 25 Maret 2025, matchday 9 dilangsungkan pada Kamis, 5 Juni 2025. Sebanyak 3 laga grup C digelar di hari tersebut. Sebanyak 3 laga yang dimaksud mempertemukan Australia versus Jepang pukul 17.35 WIB, Timnas Indonesia versus Cina, pukul 20.45 WIB, dan Bahrain versus Arab Saudi, pukul 23 WIB. Melihat ketatnya persaingan di klasemen sementara grup C, antara tim peringkat 3-6, tim yang mendapatkan hasil positif berpotensi melonjak tinggi. 2. Syarat timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ambil contoh timnas Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini akan menggeser Arab Saudi dari posisi 3 klasemen andai memenuhi 2 syarat. Pertama, timnas Indo potensi Australia kalah dari Jepang sangat besar sekalipun Samurai Biru sudah memastikan lolos Piala Dunia 2026. Faktor pertama karena gengsi dipertaruhkan, sehingga Jepang takkan mengalah kepada sang lawan. Indonesia menang atas Cina. Kedua, Arab Saudi tidak menang saat tandang ke markas Bahrain. Jika 2 syarat itu terpenuhi, timnas Indonesia akan melesat ke posisi 3 dengan 12 poin. Timnas Indonesia bahkan memepet Australia di posisi 2 jika Soceros tumbang dari Jepang di matchday 9.
Alasan kedua karena kemenangan akan mendongkrak ranking FIFA Jepang yang kini menempati peringkat 15 dunia. Terakhir, Jepang juga memiliki catatan positif di laga tandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana selalu memenangkan pertandingan dalam 4 laga. Timnas Korut dan Korsel kalah, peringatan besar untuk Timnas Indonesia U17, jangan sampai kalah lagi. Kekalahan Korea Utara dan Korea Selatan pada semifinal Piala Asia U17 2025 menjadi peringatan besar untuk Timnas Indonesia U17. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan semifinalis yang gagal melangkah ke partai puncak. Korut kalah 0-3 dari Uzbekistan, sementara Korsel kalah adu penalti dari Arab Saudi. Dua negara Asia Timur itu pernah menjadi lawan Timnas Indonesia U17 pada fase grup dan babak perempat final. Anak asuh Nova Arianto begitu tertekan ketika menghadapi kedua kesebelasan. Saat melawan Korea Selatan di fase grup, Iputu Panji dan kawan-kawan diserang habis-habisan. Ada 21 tembakan yang dilepaskan tim muda Tagop Warriors, namun tidak ada satu gol yang bersarang di gawang Dava Al-Ghasemi. Terlepas dari hasil akhir yang menggembirakan untuk Indonesia, kemenangan 1-0 atas Korea Selatan menyisakan pekerjaan rumah untuk Timnas Indonesia U17. Sedangkan ketika berhadapan dengan Korea Utara, skuad Garuda Asia kalah 6 gol tanpa balas. Angka yang tertera di papan skor menunjukkan perbedaan kualitas yang nyata antara kedua kubu. Faktanya Korsel dan Korut yang merepotkan Indonesia ternyata bisa takluk dan gagal ke final Piala Asia U17 2025. Hal tersebut menunjukkan kualitas negara-negara lain di Asia lebih baik, atau setara dengan dua lawan yang membahayakan tim merah putih. Kini Timnas Indonesia U17 sedang dalam perjalanan mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U17. Laga melawan Korea Selatan dan Korea Utara bisa menjadi pelajaran penting untuk menempa tim sebelum tampil di level internasional karena lawan yang akan dihadapi bisa jadi setara atau lebih dahsyat dibanding kedua negara tersebut. FIFA larang pemain diaspora yang ngebet perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, ini alasannya. Meskipun ngebet perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, seorang pemain diaspora harus mendapatkan kabar buruk dari FIFA. Skuad Garuda Asia baru saja mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 dengan buruk, karena dikalahkan dengan skor telak 0-6 oleh Korea Utara. Namun, tim asuhan Nova Arianto berhasil meraih targetnya, yaitu merengkuh tiket lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menyapu bersih kemenangan di fase grup untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus kelolosan ke Piala Dunia U17 2025. Kini, fokus Nova Arianto dan anak-anak asuhnya adalah untuk bermain di Piala Dunia U17 2025, namun itu masih lama. Turnamen yang diadakan di bawah naungan FIFA tersebut baru akan digelar di akhir tahun ini di Qatar, tepatnya pada tanggal 3 hingga 27 November 2025. Menambah kekuatan melalui jalur pemain diaspora bisa menjadi opsi, lantaran kini skuad Timnas Indonesia U17 baru menggunakan satu pemain diaspora, yaitu Mateu Bakar. Bakar bisa membela Timnas Indonesia U17 karena ibunya yang berasal dari Medan dengan marga Sitorus. Dan masih memegang paspor Indonesia alias warga negara Indonesia, WNI. Beberapa pemain diaspora mencuat belakangan ini, termasuk Feike Muller Latupeirisa, yang kini menetap di Belanda. Dia merupakan seorang bek tengah berusia 16 tahun yang kini dibina tim Akademi Willem II Tilburg U17. Nama belakangnya, Latupeirisa, adalah marga orang Maluku, dan memang Muller memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ibu yang lahir di Saparua, Maluku. Menurut laporan dari akun tersebut, Muller mengetahui bahwa Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025, dan bersedia untuk membela Garuda Asia jika memang dibutuhkan. Sayangnya, dengan indikasi bahwa hanya sang kakek yang memiliki darah Indonesia, maka Muller kemungkinan tidak bisa membela Timnas Indonesia U17.
Muller hanya bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena usianya masih di bawah 17 tahun. Muller hanya bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi dan itu tidak mungkin dilakukan saat ini karena usianya masih di bawah 17 tahun. Khusus pemain di level U17, hanya mereka yang memiliki orang tua dengan paspor WNI yang bisa dipanggil ke skuad timnas Indonesia U17. Jika orang tuanya masih berstatus WNI, maka sang anak akan eligible untuk dipanggil. Namun dalam kasus Muller, yang punya darah Indonesia adalah kakeknya. Jika ibu dari Muller lahir dan besar di Belanda, maka dia bukanlah WNI. Dengan demikian, sang pemain tidak eligible di mata FIFA untuk dipanggil pada Piala Dunia U17 2025. Kasusnya akan serupa dengan Chow Yun Damanik yang memiliki ibu asal Medan namun sudah tidak berstatus WNI. Sebagai pengingat, Chow Yun Damanik sempat menjadi bagian timnas Indonesia U17 pada 2023, namun gagal memperkuat Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023, karena ternyata tidak eligible. Oleh karena itu, jika VK Muller Latupeirisa ingin membela timnas Indonesia, itu baru bisa terjadi di level U20 atau senior jika dia bersedia dinaturalisasi. Ada kabar apa lagi ini pecinta bola? Baru-baru ini Nova Arianto isyaratkan tidak latih timnas Indonesia di SEA Games. Nova Arianto mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menangani timnas Indonesia di SEA Games 2025. Melatih timnas Indonesia U17 masih menjadi fokus utamanya. Nama Nova disebut-sebut masuk kandidat calon pelatih timnas Indonesia di SEA Games mendatang. Sampai saat ini PSSI belum mengumumkan pelatih yang akan bertugas. Adapun timnas Indonesia yang nantinya tampil adalah tim kelompok usia U23. Di level tersebut, sebenarnya sudah ada Gerald van den Burg yang ditugasi khusus untuk melatih tim tersebut. Hanya saja, Gerald belum tentu ditugasi untuk ajang SEA Games. Sebab ia juga punya tugas untuk meloloskan Garuda Muda ke Olimpiade 2028. Adapun timnas U23 juga akan tampil di Piala AFF U23 2025, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di dua ajang inilah yang menjadi tugas utama Gerard bersama timnas U23. Berkaitan dengan hal tersebut, Nova Arianto mengisyaratkan tidak akan mengambil posisi di timnas U23. Sebab ia masih punya pekerjaan utama bersama timnas U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya belum berpikir ke sana karena PSSI juga belum menyampaikan kepada saya, kata Nova kepada wartawan. Tetapi sekali lagi saya ingin fokus ke Piala Dunia dan kita lihat PSSI akan seperti apa dan saya akan selalu ikut dengan PSSI, ujarnya menambahkan. SEA Games dijadwalkan bergulir pada 9-20 Desember. Ajang itu sangat mepet dengan Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November 2025. Dengan kondisi tersebut, menjadi wajar jika Nova tidak akan mengambil posisi di timnas U23. Keputusan akhir kini di tangan PSSI yang harus segera mengambil sikap. Reaksi asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor usai saksikan langsung epic comeback Manchester United atas Lyon di Old Trafford. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor ternyata menyaksikan langsung laga Manchester United versus Lyon di Old Trafford. Itu merupakan laga leg kedua perempat final Liga Eropa 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat, 18 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Setan Merah meraih kemenangan dramatis dengan skor 5-4 atas Lyon setelah sebelumnya sempat tertinggal 2-4 di extra time. Adalah Harry Maguire yang menjadi pahlawan kemenangan Manchester United pada menit akhir babak tambahan waktu kedua, tepatnya menit ke-121. Sebelumnya, MU sempat unggul 2-0 terlebih dahulu lewat aksi Manuel Ugarte, 10, dan Diogo Dalot, 45-1. Akan tetapi, Lyon mengamuk di babak kedua. Tak tanggung-tanggung, wakil asal Perancis itu langsung menyamakan kedudukan via gol Corentin Tolisso, 71, dan Nicolas Tagliafico, 78.
Kedudukan 2-2 membuat laga harus berlanjut ke babak tambahan karena pada leg pertama kedua tim berakhir dengan kedudukan yang identik. Pada babak extra time, Lyon yang bermain 10 orang sejak menit ke-89, namun justru mampu memimpin pada menit ke-105 via sepakan Ryan Cherki. Bahkan, Lyon mengubah skor menjadi 4-2 usai Alexander Lacazette mampu menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-110. MU ogah mengalah, adalah Bruno Fernandes yang mampu memperkecil ketinggalan menjadi 3-4 lewat titik putih pada menit ke-112. Setelah itu, gol Kobbie Mainoo memaksakan skor menjadi imbang 4-4 pada menit ke-120. Pada akhirnya, Harry Maguire mengunci kemenangan MU via sundulan. Rupanya, momen epik comeback Manchester United atas Lyon disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor. Dalam unggahan Instagram pribadinya, tangan kanan Patrick Kluivert itu menyaksikan langsung aksi comeback spektakuler Manchester United. Menurut kabar yang beredar, Alex Pastor tidak hanya menonton langsung, tapi juga hadir menjadi analis untuk salah satu stasiun TV Belanda, Ziggo Sport. Dalam kesempatan langka itu, dia juga sempat berdiskusi dengan Brian Robson, yang merupakan legenda MU dan mantan pelatih timnas Thailand. Sangat senang bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa Brian Robson, tulis Alex Pastor di Instagram pribadinya ketika dia berada di Old Trafford. Terlepas dari hal itu, Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 7-6 setelah pada leg pertama bermain seri 4 gol. Pada babak semifinal Liga Eropa 2024 hingga 2025, MU akan menghadapi Athletic Club yang di perempat final berhasil menyingkirkan Rangers dengan agregat 2-0. Media Vietnam akui dua pemain timnas Indonesia ini pantas perkuat ASEAN All-Stars untuk lawan Manchester United, sangat dinantikan. Media Vietnam soroti pemain timnas Indonesia yang akan memperkuat ASEAN All-Stars untuk melawan Manchester United di Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Media Vietnam, Bongda 24H, Fan pun menyoroti dua pemain timnas Indonesia yang terpilih memperkuat ASEAN All-Stars, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Bongda 24H, Fan pun menilai kedua pemain itu pantas terpilih masuk skuad ASEAN All-Stars. Kedua pemain itu dinilai sangat bertalenta dan juga kerap dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam yang memperkuat klub Liga Thailand, Port FC juga mampu tampil baik dan kerap jadi pilihan utama dalam tim. Asnawi berstatus kapten tim Indonesia. Pemain tersebut tampil mengesankan dengan gaya bermainnya yang energik dan kemampuannya dalam mendukung serangan. Dia telah mencetak 1 gol dan 4 assist dalam 29 pertandingan untuk Port FC musim ini, tulis Bongda 24H, Fan, dikutip Jumat 18 April. Sementara, Bongda 24H, Fan menilai Ferrari merupakan pemain muda yang sangat bertalenta dan menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta juga dinilai selalu konsisten menjaga performanya. Bek tengah Ferrari sangat diapresiasi atas pertahanannya yang solid dan kemampuan kepemimpinannya. Ia merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang menjanjikan, tulis Bongda 24H, Fan. Turut diketahui bahwa pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All-Stars. Sejumlah pemain timnas Vietnam, seperti Duy Man, Hoang Dec dan Quang Hai juga terpilih masuk dalam tim tersebut. Bongda 24H, Fan pun sangat menantikan kolaborasi para pemain terbaik di ASEAN saat melawan klub raksasa Liga Inggris. Ketiganya kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemain inti pada pertandingan mendatang yang sangat dinantikan. Dalam kesempatan langka itu, dia juga sempat berdiskusi dengan Brian Robson, yang merupakan legenda MU dan mantan pelatih timnas Thailand. Sangat senang bertemu dan berbicara dengan pahlawan Manchester United sepanjang masa Brian Robson, tulis Alex Pastor di Instagram pribadinya ketika dia berada di Old Trafford.
Terlepas dari hal itu, Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 7-6 setelah pada leg pertama bermain seri 4 gol. Pada babak semifinal Liga Eropa 2024 hingga 2025, MU akan menghadapi Athletic Club yang di perempat final berhasil menyingkirkan Rangers dengan agregat 2-0. Media Vietnam akui dua pemain timnas Indonesia ini pantas perkuat ASEAN All-Stars untuk lawan Manchester United, sangat dinantikan. Media Vietnam soroti pemain timnas Indonesia yang akan memperkuat ASEAN All-Stars untuk melawan Manchester United di Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Media Vietnam, Bongda 24H, Fan pun menyoroti dua pemain timnas Indonesia yang terpilih memperkuat ASEAN All-Stars, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Bongda 24H, Fan pun menilai kedua pemain itu pantas terpilih masuk skuad ASEAN All-Stars. Kedua pemain itu dinilai sangat bertalenta dan juga kerap dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam yang memperkuat klub Liga Thailand, Port FC juga mampu tampil baik dan kerap jadi pilihan utama dalam tim. Asnawi berstatus kapten tim Indonesia. Pemain tersebut tampil mengesankan dengan gaya bermainnya yang energik dan kemampuannya dalam mendukung serangan. Dia telah mencetak 1 gol dan 4 assist dalam 29 pertandingan untuk Port FC musim ini, tulis Bongda 24H, Fan, dikutip Jumat 18 April. Sementara, Bongda 24H, Fan menilai Ferrari merupakan pemain muda yang sangat bertalenta dan menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta juga dinilai selalu konsisten menjaga performanya. Bek tengah Ferrari sangat diapresiasi atas pertahanannya yang solid dan kemampuan kepemimpinannya. Ia merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang menjanjikan, tulis Bongda 24H, Fan. Turut diketahui bahwa pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All-Stars. Sejumlah pemain timnas Vietnam, seperti Duy Man, Hoang Dec dan Quang Hai juga terpilih masuk dalam tim tersebut. Bongda 24H, Fan pun sangat menantikan kolaborasi para pemain terbaik di ASEAN saat melawan klub raksasa Liga Inggris. Ketiganya kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemain inti pada pertandingan mendatang yang sangat dinantikan. Timnas Indonesia jadi perbincangan dunia setelah kalahkan Bahrain 1-0. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah di kancah sepak bola internasional setelah berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini tidak hanya disambut meriah oleh para pendukung di tanah air, tetapi juga menjadi sorotan dunia. Kemenangan bersejarah. Gol sematawayang yang membawa Indonesia meraih kemenangan tercipta melalui aksi luar biasa dari salah satu pemain muda berbakat di skuad Garuda. Keberhasilan ini membuktikan bahwa timnas Indonesia semakin menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Bahrain, yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi, sebelumnya diprediksi akan mendominasi pertandingan. Namun, disiplin bertahan dan strategi serangan balik cepat yang diterapkan Indonesia membuat lawan kesulitan mencetak gol. Reaksi media internasional. Sejumlah media internasional memberikan perhatian khusus terhadap kemenangan mengejutkan ini. Media olahraga dari Eropa hingga Asia melaporkan bagaimana Indonesia tampil impresif dan mampu menumbangkan tim yang lebih diunggulkan. ESPN menulis, timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa dengan mengalahkan Bahrain. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara semakin berkembang dan patut diperhitungkan. Fox Sports Asia menyebut kemenangan Indonesia sebagai kejutan besar dalam babak kualifikasi. Hasil ini membuktikan bahwa tim-tim dari Asia Tenggara kini tak bisa dipandang sebelah mata. The Guardian menyoroti peran Patrick Kluivert dalam membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini kembali membuktikan keahliannya dalam membangun tim yang kompetitif. Trending di media sosial. Kemenangan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar Indonesia menang dan Garuda bisa menjadi trending di berbagai platform seperti Twitter dan Instagram. Banyak penggemar sepak bola dari berbagai negara memberikan pujian atas performa apik yang ditampilkan timnas Indonesia.
Sejumlah pemain dan legenda sepak bola dunia pun turut mengomentari pencapaian Indonesia. Mereka mengapresiasi semangat juang yang ditunjukkan skuad Garuda dan menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya. Dengan hasil gemilang ini, peluang Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya semakin terbuka lebar. Tim asuhan Patrick Kluivert harus terus menjaga performa terbaiknya agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru yang lebih kompetitif. Dukungan dari seluruh masyarakat dan kerja keras para pemain diharapkan bisa membawa timnas Indonesia semakin berprestasi di kancah internasional.